Magnolia NPM 170110110170009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsak Baraditama, NPM 1701101170060. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Rebecca, NPM 170110110170069. Halo, perkenalkan nama saya Alia Tiara Alfioni, NPM 17011011786. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Maulana, NPM 1701100093. Terima kasih. WHO memperkirakan bahwa setiap tahun rokok dapat menyebabkan sekitar 5 juta kematian atau sekitar 10% dari seluruh kematian yang terjadi di dunia. Bukan hanya pada perokok aktif, risiko terjangkitnya penyakit juga dimiliki perokok pasif. Paparan terhadap asap rokok dapat meningkatkan risiko terjangkitnya kanker paru-paru sebesar 30% dan penyakit jantung koroner sebesar 25%. Setiap tahunnya, diperkirakan terdapat lebih dari 600 kematian di dunia yang disebabkan oleh paparan asap rokok pada perokok pasif. Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia, yakni mencapai 6,5 juta jiwa. Di Kabupaten Bandung, setidaknya 20% dari semua kunjungan rawat jalan di puskesmas-puskesmas adalah kasus penyakit infeksi saluran nafas dan hipertensi yang dapat berkaitan dengan rokok. Untuk menanggulangi masalah tersebut, penyelenggaraan kawasan tanpa rokok merupakan upaya menumbuhkan kesadaran mengenai dampak rokok dan arti penting kesehatan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Lalu selanjutnya, kelompok kami menganalisis evaluasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok menggunakan teori dari William Eldon. Dalam teori evaluasi kebijakan ini, kita dapat menilai proses evaluasi dari kebijakan publik melalui 6 dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, adequacy, equity, responsiveness, dan juga appropriateness. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evaluasi kebijakan ini satu persatu dengan memperhatikan dimensi-dimensi tersebut. Pertama, efektivitas. Penilaian evaluasi efektivitas dapat dilihat dari ketepatan waktu pencapaian dari hasil atau tujuan. Ketepatan kebijakan dinilai dari bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Untuk melakukan evaluasi efektivitas, evaluator dapat melihat bagaimana ketercapaian dari kebijakan ini. Peraturan daerah ini sudah tepat atau belum? Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dibuat menimbang pembatasan pengaruh buruk asap rokok dan promosi oleh produsen rokok terhadap guna menumbuhkan kesadaran mengenai dampak rokok dan arti pentingnya kesehatan bagi pembangunan keluarga, bangsa, dan negara. Sejak diberlakukannya peraturan daerah tersebut pada tahun 2018, Kabupaten Bandung berupaya untuk melakukan penertiban kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok. Namun, Satuan Tugas atau Satgas Penegak KTR baru terbentuk pada September tahun 2019, sehingga tidak adanya pemberlakuan sanksi dan kebijakan pun menjadi tidak efektif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung juga belum efektif. Saat ini, alat tersebut masih melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan.
ada sebanyak 33% dari 230 responden dewasa yang mempresentasikan penduduk Kabupaten Bandung adalah perokok. Dengan persentase perokok diantaranya laki-laki sebesar 68%, lebih tinggi dari angka nasional, dan 9% diantaranya perempuan. Hal ini berdasarkan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2017. Penyakit infeksi saluran pernapasan atas akut tidak spesifik memiliki jumlah kasus terbanyak di Kabupaten Bandung yang juga berkaitan rokok mencapai 185,316 berdasarkan Kabupaten Bandung dalam angka yang juga disebabkan oleh terpaparnya asap rokok pasif. Di dalam dimensi efisiensi, evaluator juga menilai apa yang dilakukan untuk dapat melihat usaha minimal yang dilakukan untuk mencapai hasil sebaik mungkin atau hasil maksimal. Parameter dalam penilaian efisiensi ini adalah biaya, keuntungan, rasio, dan juga manfaat. Sejak berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, usaha dari alat sebagai sumber daya untuk menegakkan kebijakan belum dilakukan dengan baik, dengan hasil yang belum maksimal juga. Pembiayaan dalam penyelenggaraan KTR dari APBD juga belum efisien karena kebijakan yang belum berjalan secara maksimal ini, serta ditemukan juga masih banyaknya perokok yang merokok di kawasan tanpa rokok di sekitaran Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya, eksekusi. Eksekusi berguna untuk melihat bagaimana efektivitas, ketercapaian akan kebutuhan, nilai, atau adanya kesempatan dari sebuah masalah. Namun, kebijakan ini belum mencapai tujuan dari kebutuhan yang diinginkan, yaitu pelarangan kegiatan merokok di kawasan-kawasan tanpa rokok yang sudah diatur dalam bab 2 pasal 2 dalam Perda ini, yaitu yang pertama fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan. Masih banyaknya perokok aktif yang merokok tidak pada tempatnya dan merugikan masyarakat yang lain, sehingga masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari kebijakan Perda Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 ini. Sosialisasi pemerataan informasi kawasan tanpa rokok juga belum dirasa merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, sehingga hal ini menimbulkan masih banyaknya kegiatan merokok di tempat-tempat yang sudah dilarang. Dimensi keempat merupakan equity atau pemerataan. Dapat dilihat dari indikator manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok ini. Indikator pertama yang digunakan dalam melihat pemerataan dalam penegakan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 ini adalah melihat apakah dengan diberlakukannya Perda ini terdapat manfaat yang dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Jawabannya adalah belum sepenuhnya. Bahwasannya masyarakat sudah dapat merasakan manfaat atas Perda ini, namun masih terdapat masyarakat yang belum merasakannya karena masih terkontaminasi asap rokok pada kawasan tanpa rokok. Hal ini dapat dilihat pada bab 2 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan. Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini,
seluruh kelompok masyarakat dapat menghirup udara tanpa terkontaminasi asap rokok. Namun, jika masyarakat berada di lingkungan seperti tempat wisata dan beberapa tempat yang sudah disebutkan tersebut, masih terdapat masyarakat yang merokok tidak pada tempatnya. Masih kurangnya juga penjagaan dari pemerintah untuk menegaskan peraturan ini masih belum baik. Yang kelima, responsiveness. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Untuk melihat dimensi responsivitas ini dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu adanya dukungan dari seluruh kelompok masyarakat maupun penolakan dari kelompok masyarakat perokok aktif dan pasif. Bahwasannya ditemukan sikap masyarakat yang memberikan dukungan dan sindiran terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Salah satunya ialah dari warga desa Cilampeni dan Kepala Satpol PP seperti yang dimuat oleh portal berita Soreang Online yang mengatakan, kalau ada ASN yang kedapatan merokok saat jam kerja di ruangan kantor, akan dikenakan sanksi, apalagi sudah tertuang dalam aturan peraturan. Seharusnya Bupati Bandung dan jajarannya malu dong, peroleh penghargaan tapi masih banyak yang seenaknya merokok saat bekerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP setelah melakukan sidak di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung pada bulan Januari tahun 2020. Secara rasional dan emosional, para perokok aktif mendukung adanya perda rokok ini. Hanya saja bentuk penolakan secara tidak langsung masih dilakukan melalui tidak mengindahkan perda dan tetap merokok di tempat umum seperti rumah makan ataupun restoran. Yang keenam, appropriateness. Ketepatan atau appropriateness berhubungan dengan rasionalitas substantif, di mana dimensi ini dilihat dari indikator apakah penegakan perda salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan wilayah yang sehat, bebas asap rokok. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut ditunjukkan oleh pernyataan Kepala Satpol PP Kawaludin pada awal tahun 2020 yang dikutip oleh portal berita Ayo Bandung bahwa kami fokuskan saat ini menegakkan perda kepada ASN di lingkungan Pemkab Bandung. Setelah ASN baru masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ASN memberi contoh baik kepada masyarakat. Dalam menciptakan ruang publik yang bebas asap rokok, masalahnya masih berkutat pada lemahnya penegakan hukum. Meski sanksi merokok di tempat umum sudah jelas diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung. Kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 ini, kami melihat bahwa pelaksanaan dari kebijakan ini masihlah belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan sosialisasi yang masih kurang. Walaupun direncanakan bahwa peraturan ini akan dimaksimalkan terlebih dahulu kepada pihak ASN dengan rasionalisasi bahwa ASN ini akan menjadi contoh baik terhadap masyarakat, tetapi dengan sosialisasi yang dilakukan kurang menyebabkan banyak masyarakat maupun dari pihak ASN yang belum mengetahui terhadap peraturan ini. Selanjutnya adalah masih lemahnya penegakan oleh aparat yang ada di tengah masyarakat. Satpol PP sendiri di Kabupaten Bandung masih menemukan banyak sekali pelanggar yang melakukan kegiatan merokok di kawasan tanpa asap rokok. Dan tindak lanjutnya adalah banyak juga dari
masyarakat yang bukannya meminta maaf ataupun tidak mengulangi perbuatannya malah melakukan sindiran terhadap Satpol PP tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dari masyarakat masih sangat kurang terhadap peraturan daerah ini. Hal teknis lainnya adalah yang masih kurang di sini adalah bahwa penyerapan APBN dan juga anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan peraturan ini dinilai masih kurang efisien. Jadi, pada intinya adalah peraturan daerah ini masih harus banyak yang diperbaiki apabila ingin mencapai tujuan awalnya.